Beatrix ini juga masih bisa di area mid lane loh, Ci. Shine pernah menggunakan Beatrix di area mid lane, so bisa jadi satu kemungkinan yang bisa dikonsider. Tapi jangan main-main sama Gurita, nanti karatan dibawa ke Land of Dawn. Wow! Boleh-boleh. Last pick Cecilian kali ini yang diambil oleh MBR Dolphins setelah sudah memiliki hero cukup luas yang ada di tangan teman-teman dari MBR Dolphins sendiri. Wah, Ci, total mid laner ada di channel MBR Shine ya guys. Boleh-boleh nih. Boleh-boleh nih ya. Wah, udah ada yang nyautu. Emang iya? Waduh. Kita Tapi tunggu kali ini aja. dari sisinya Gapex, Basrek dan juga dari MBR Delphi sudah memilih hero-nya masing-masing. Mana supporternya dari Gapex, Basrek? Gapex, mana suaranya? atas ya. Untung lo gak datang hari ini lo. Untung aja ya udah kalau kita segera masuk saja di game pertama dari Best of the Series antara Gapex, Basrek dan juga MBR Dolphin. Kali ini siapakah yang akan mendapatkan game pertamanya di game pertama kita? Wah, pastinya udah gak bakal sabar untuk ngeliat siapa yang bisa mendapatkan poin pertama kali pada game kali ini. Tapi Civela di area mid lane udah mulai cukup ramai nih. Ada dua orang dari masing-masing tim yang cukup berseteru dengan adanya Mei Funi dan Valanir Shine. Tapi dari kedua jungler sepertinya sudah melakukan buff. Namun sudah mulai terlihat nih bibit-bibit rusuhnya. Mei-nya bakal coba untuk terkena dari sebuah Sanguine Claw. Masih bisa mundur ke belakang. Teman-teman dari Gapex Basreng gak mau gegabah. Iya, tapi kita lihat kali ini dari sisi mid lane-nya bagaimana mereka bakal sedikit bertukar. Walaupun kalau kita lihat kali ini Tamusnya juga di sisi atas sedikit agresif ya bergerak karena teman-teman dari Gapex Basreng mau bermain dengan cukup galak kalau kita lihat secara keseluruhan nih. Sedangkan di arah bawahnya kayaknya dari seorang One pun masih mencoba mendapatkan sedikit gold. Sedangkan dari seorang Yupi ini bakal jadi battle yang cukup seru sih. Karena kita tahu dua player ini adalah star player banget. Dengan mana Yupi dengan tadi udah ada yang sampai bilang apa Yupi dikasih Beatrix headshot ya kan. Kalau misalnya Cincau dikasih One terbang apa UFO nih gitu kan. One UFO. One UFO gitu kan. Sama Princess Headshot. Waduh, beradu dah kalian berdua ya. Makanya ini bakal jadi battle yang cukup keras ya. Karena kedua belah pihak itu sama-sama kuat banget dari sisi gold lane-nya. Jadi gimana mereka cara mengatur temponya, bagaimana cara mereka untuk mengatur pergerakan mereka dalam pergerakan mereka dalam warnya. Tapi lihat di sisi tengah kali masih ada Good dibuka bersama dengan satu dan Werewolf King aja, tapi belum bisa mendapatkan siapapun. Jet Jutsunya dikeluarkan, tapi kali ini cuma hanya memancing sedikit karena teman-teman dari Gapex Basreng. Sedangkan Gapex Basreng kayaknya bakal coba untuk berfokus ke arah turtle terlebih dahulu ataupun ke arah gold buff-nya. Tapi lihat di sisi top lane kali ini sudah membuka dengan adanya satu karpet yang cukup luas dari seorang Yip. Uni dengan posisi yang sangat baik berhasil membantu untuk mendapatkan 1 poin. Teman-teman Gapex Basreng, tapi lihat Mobiusnya masih bisa untuk mengejar karena backline. Tapi sayang sekali Elway belum bisa mendapatkan karena MBR Delvin dan malah Elway yang berhasil dapat 1 poinnya. Iya, meanwhile in the bottom lane baru saja Cincau menjadi UFO mencoba menembaki ke arah seorang Yupi, tapi Swallow Spade-nya sayang sekali belum bisa membuka weakness ke arah seorang Yupi. Kalau nggak tambahan damage-nya sih lumayan banget, tapi awas Rainer Sapati coba untuk ditembak, dikeker dulu, ternyata di cancel. Sabar, masih ada save, coba untuk datang ke arah seorang Cincau. Hati-hati, udah mulai setengah darah, masih ada Tidal Flower, coba untuk diberikan backup, tapi Valanir sedikit terlambat di sana. Sementara itu badan asli dari seorang Seth sudah terlihat, langsung ditembak. Mei mendapatkan poin kill-nya, tapi Sky dan juga Mei bakal coba untuk kabur ke belakang. Shield yang sudah dia buka menelan Bad Fist yang dikeluarkan dari seorang Shine. Tapi kita lihat juga pergerakan yang dilakukan sama teman-teman dari Gapex Basreng benar-benar galak banget. Walaupun dari MBR Delvin mereka akan jauh lebih sabar. Karena menurut aku pribadi di sini dengan adanya kehadiran dari seorang Cecil bakal mempengaruhi banyak hal. Tapi Spencer Funi masih dengan satu pergerakan yang sangat baik, hampir mendapatkan karena seorang Valanir. Walaupun Valanir berhasil untuk survive, tapi di sini yang perlu aku notes adalah dari seorang Hanzo-nya sudah 1 kali ter-take down, dan itu Bounty Hunter bukan Killing Spree ataupun yang lainnya, tapi Yupi di sisi mantap. Electro Final Ball sudah dibuka sama seorang Sky dan berhasil dapetin karena seorang Yupi yang berarti di sini bakal mendapatkan lead yang cukup besar karena Sky sudah dapetin 1
kill, 2 poin assist. Langsung mengincar karena gold shield turret Numenon Blast dibuka. Diarahkan ke arah seorang Paladin. Dan teman-teman dari GPX Basrai bakal berfokus karena gold shield turret saja. Sedangkan Mei setia bakal jadi makanan. Walaupun dari sisi lain juga GPX Basrai berhasil mendapatkan permainan objektif terhadap satu turret. Yes, walaupun tadi berhasil men-take down satu, sayang sekali Cincau belum bisa menukarkan terhadap teman-teman dari MBR Delvin. Karena tadi Valanir, dia ikut menemani Shine ketika mundur ke belakang. That's why agak susah untuk seorang Cincau bisa masuk. Tapi sementara itu kalau kita melihat juga dari teman-teman GPX Basreng, Benedetta Sky sudah berhasil untuk mendapatkan double buff. So, berarti objektif selanjutnya dari mereka bakalan langsung berpindah ke salah satu hal yang sedang terjadi nih. Tapi melihat adanya save yang bakalan coba untuk mengecek ke area turtle, masih sempat untuk di-charge oleh seorang Mei. Berhasil untuk diselamatkan oleh Princess Cincau. Oh my god, kali ini mereka masih bisa tetap secure ke arah turtle-nya. Dan ini bakal jadi advantage yang tinggi banget buat teman-teman dari sisi GPX Basreng. Lead mereka sekitar 1.500-an sekarang. Sedangkan teman-teman dari MBR Delvin malah terpukul cukup jauh. Tapi lihat kali ini Kinjutsu-nya digunakan. Sedikit dive in, sedikit terganggu. Reward manipulation, Demonic Force dibuka ke arah depan. Sky berhasil dapetin 1 poin. Tapi sayang sekali flame shot-nya belum bisa mendapatkan. Karena teman-teman dari MBR Delvin dan bahkan kita lihat dari seorang Sky masih mencoba bermain dengan sangat agresif. Tapi kalau kita lihat secara top lane-nya, MBR Delvin membalikan keadaan dengan berhasil mendapatkan satu turret. Tapi di arah tengahnya mereka belum mau stop. Kinjutsu dibuka lagi. Tapi sisi depannya Sky hampir saja tertangkap. Electro Final Blow masih bisa untuk selamat dan bisa survive mendapatkan turret bahkan di arah mid lane. Dan mau dikontes balik, apa yang bakal terjadi? Kita lihat ada cross bomb dari suara Cincau. 2 poin berhasil dikantongi oleh teman-teman dari GPX Basreng. Wow. Satu pertarungan yang di-drag cukup panjang oleh teman-teman dari GPX Basreng maupun dari MBR Delvin, di mana mereka saling balas-membalas. Tapi memang korban berjatuhan di tangan teman-teman MBR Delvin. Valanir dan Gichel harus menjadi korban dari one-one UFO milik seorang Cincau. Tapi di area top lane sepertinya bakal coba untuk di-clear aja dari satu buah turret. Sementara itu Cincaunya juga masih bisa cukup selamat karena Sky ikut melindungi adik kecilnya. Tapi di area top lane masih ada 4 orang dari kedua tim. Bakalan coba untuk dicicil terlebih dahulu, apalagi Cincau dengan lincahnya ikut memberikan damage sembari mengecek-cek tapi save-nya hampir saja mengenai ke arah seorang Cincau. Stiker dulu lah ya. Aduh, tapi ini benar-benar gila banget sih dari GPX Basreng. Mereka sudah mendapatkan 3 turret. Ini 3 objektif yang mereka paksakan ke arah MBR Delvin. Betul. Yes, ada pertukaran, tapi pertukarannya sangat minim menurut aku. Dan bahkan mereka sudah mendapatkan lagi-lagi turret lagi. Tapi lihat suasana Numenon Blast-nya berhasil dibuka dengan sangat baik oleh seorang Mei. Dan akhirnya berhasil ditukarkan. Walaupun di sini Cincau yang berhasil melakukan killing spree. Pertukaran dan sacrificing yang bagus banget dari seorang Mei. Mereka bisa dapetin satu pertukaran. Dan walaupun di sini kondisinya seharusnya GPX bakal jauh lebih sabar untuk tidak ada pertukaran sama sekali. Sehingga tidak ada kekurangan ataupun kerugian dari war yang mereka lakukan. Tapi so far mereka mengatur temponya baik sih kalau ngomong bilang. Dimana mereka juga masih unggul dari segi net worth sekitar 3.800. Apalagi Cincau di sini udah benar-benar jadi UFO banget, cepat banget. Tinggal kurang satu weakness lagi dari seorang Valanir, tapi belum bisa naik. Masih coba untuk memberikan damage dari belakang, tapi LW-nya terjebak di ruang nostalgia. Masih ada di bonus mission, coba untuk diloncati lagi, tapi sayang sekali Demonic Force malah mengantar nyawa seorang Popheus di tangan seorang Yupi. Tapi awas, kalau kita lihat sudah mulai ada setup, bahkan Yupi-nya bakal coba untuk dibabat habis oleh seorang Sky dan ter-take down di sana dengan adanya killing spree yang didapatkan oleh seorang Sky. Electro Final Blow coba untuk kabur lagi dari serangan seorang Gichel. Sementara itu save-nya bakalan coba untuk masuk lagi tentunya. Sayangnya bakalan mundur aja sih, soalnya 3 lawan 1. Apalagi teman-teman MBR Delvin masih harus melakukan defensif ke area high ground mereka. Wow.
akhirnya mencoba untuk dibalikan lagi keadaannya kali ini sama MBR Delvin, tapi Kinjutsu dikeluarkan lagi. Mencoba untuk mengganggu karena LW dan juga karena seorang Puni, tapi sepertinya teman-teman dari sisi GPX Basreng masih mencoba untuk bertahan dan Kinjutsunya bakal dilepas begitu saja. Kali ini teman-teman dari GPX dan juga MBR perbedaan 3000 gol, tapi 9 menit pertama ini bakal menjadi Lord pertama yang datang di dalam Land of Dawn. Siapakah dia akan mendapatkan Lord ini? Itu merupakan salah satu advantage kalau menurut aku pribadi. Pastinya. Karena at least mereka bisa untuk sedikit melakukan push dan juga memberikan pressure lebih. Tapi lihat sebelah sana, posisinya sedikit ke reveal dengan ada Kinjutsu yang dikeluarkan oleh seorang Chef. Tapi lihat sebelah sana Alekto Final Blow mencoba untuk kabur, masih flash juga dilakukan sama seorang Sky. Masih bisa untuk mundur dan bad piece-nya akhirnya sedikit terwaste oleh seorang Shine. This is time for Lord. Akankah Lord didapatkan oleh GPX Basreng dan sepertinya tanpa ada kontes dari MBR Delvin. Iya, bakalan susah sih untuk mereka ke kontes, apalagi tadi memang tidak terdeteksi. Teman-teman dari MBR Delvin cukup scatter around, cukup berpisah dari satu sama lain. Dan mungkin mereka lebih memilih untuk merelakan saja Lordnya, karena ini masih Lord yang pertama juga. Cukup mudah untuk di-clear harusnya. Belum enhance, jadi belum bisa nabrak juga. Real War Manipulation, Hypovan dan dibuka juga kali ini Kinjutsu. Apa yang bakal terjadi? Mereka hanya menahan saja karena kondisinya Lord sedang bergerak di arah bottom lane. Tapi di arah top lane, udah ada seorang Sky yang menunggu. Mencoba untuk clear wave minion. Mereka memaksakan 3 lane untuk bergerak langsung. Point Crystal dibuka, Point Flash juga. Turret didapatkan lagi, Kinjutsu dibuka lagi. Mengincar lagi karena teman-teman dari GPX Basreng. MBR terkunci di dalam base-nya dan kali ini Lord harus bisa diselesaikan sebelum salah satu inhibitor base-nya kali ini bakal menjadi incaran dari GPX Basreng. Tapi lagi-lagi Real War Manipulation, I'm of Energy dikeluarkan. Paladir mencoba untuk membuka jalan untuk teman-teman lainnya dari MBR Delvin mengunci ke arah belakang. Tapi Bude dengan sprintnya berlari kanan kiri depan belakang, Kinjutsu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan lagi-lagi GPX Basreng tidak terpick off. Yes, lagi-lagi Funi juga masih selamat dari serangan seorang Chef yang emang benar-benar pasti bakal mengincar bagian backline. Tapi kalau kita melihat itemization-nya, Shine, COD, Winter, dan juga Lightning. Satu pemilihan item yang sebenarnya cukup menarik mengingat Benedetta-nya juga bisa masuk ke belakang. Tapi kalau kita lihat juga Chef-nya bakalan coba untuk mengincar ke arah 3 orang dari area belakang milik teman-teman dari GPX Basreng. Mundur teratur, MBR Delvin kayaknya harus merelakan purple buff mereka. Ini bakal jadi punishment yang cukup besar ya. Purple buff-nya diambil, Chef-nya agak sedikit kelimpungan jadinya. Dia ketinggalan level yang cukup jauh sih. Seperti yang tadi kita sempat lihat, di awal-awal tuh Chef tuh sempat ke-pick up sekali. Nah itu jadi satu turning momen juga untuk GPX untuk tabrak terus-terusan. Sedangkan sekarang MBR dia harus sabar-sabarin untuk dibawa ke arah late game. Kenapa? Di sini mereka punya Cecilian. Balik lagi, Cecilian ini powernya gede banget di arah late game. Ya kan? Ditambah juga ada seorang Tamus, ada seorang Ruby yang kalau kita ngomongin sustainability mereka tuh tinggi banget. Gimana cara yang mereka untuk ngedapetin ke arah pemain-pemain dari GPX Basreng. Satu setup kalau yang bisa dilakukan sama MBR Delvin dengan sangat baik, itu menjadi satu momen yang bagus untuk MBR. Tapi sejauh ini kita lihat GPX Basreng ini dengan adanya hero-hero yang mengesalkan seperti seorang Benedetta, seorang Povius, ini yang lainnya jadi agak sedikit kotar-katir gitu loh. Ketika terkena Numinon Blast, terkena Reward Manipulation, mereka benar-benar termanipulasi oleh pergerakan dari GPX Basreng sendiri. Iya, dan juga nih kalau aku ngelihatnya ya dari teman-teman MBR Delvin, mereka bakalan agak kesulitan untuk bisa nge-clear karena dengan adanya Benedetta dari GPX Basreng yang bisa cepat nge-clear bakalan enak banget. Tapi Cincaunya udah mulai coba untuk di-lock, ternyata ter-takedown. Inhibitor Space-nya ditahan dengan menggunakan shield, sementara itu Paladir ter-takedown di tangan seorang Yupi. Oh my god, sorry, Funi maksudnya. Dan bahkan Gicel harus dipaksa untuk mundur kembali. Padahal niatnya adalah split push, tapi memang tadi di area top lane ditahan oleh seorang Sky. Dan kalau kita lihat, sudah ada satu pergerakan yang sepertinya tidak akan bisa dikontes oleh teman-teman dari MBR Delvin. Bakalan menjadi sulit. Lord yang kedua sudah diamankan oleh GPX Basreng. Iya, Kinjutsu dibuka lagi hanya untuk mengetahui posisi dari GPX Basreng aja. Tapi kayaknya mereka harusnya jauh lebih sabar dan jauh lebih fokus aja. Tapi kali ini dari Mei-nya sendiri berhasil mencuri ya dari purple buff-nya sendiri ya. Iya.
berhasil didapatkan. Oke, ini dua Yupi. slow yang nyebelin sih kalau menurut aku. Betul. Dua slow yang nyebelin kenapa gitu loh. Karena ketika ada real world manipulation, mereka juga punya slow dari Numenon Blast. Benar. Jadi double slow ini ngebuat teman-teman dari Ambiar Delphi tuh nggak bisa disengage dengan sangat cepat. Padahal kondisinya di sini Ambiar Delphi tuh harus yang buka warnet terhadap teman-teman dari GPX Fast Rank. Tapi lihat kali ini Lord sudah berada di mid lane dari posisi Ambiar Delphi sendiri, terkurung di dalam base, tidak bisa berbuat banyak. Real world manipulation dibuka, hanya untuk mensekir satu turret di arah mid lane. Sedangkan di arah top lane-nya Sky masih mencoba untuk dapetin ke arah turret, tetapi lihat sebelah sana dari seorang Cincau berhasil dapetin ke arah seorang Paladin. Base terbuka dengan sangat lebar. Akankah mereka berfokus ke arah base-nya? Karena Lord juga masih ada. Cincau, Walaupun Cincau. kalau kita lihat kali ini masih di Demonic Force yang akhirnya dihentikan dengan ada Shan berhasil dapetin ke arah seorang Pophius. Bad impact lagi, tapi base-nya kali ini bakal langsung diambil oleh GPX Fast Rank. Wow. GPX anti pecah sepertinya masih akan berkumandang hari ini Civella. 1 poin sudah mereka amankan. Ini menjadi 1 poin yang berharga tentunya, mengingat Ambiar Delphi yang tadi sudah menang pastinya memiliki mental yang mungkin sedikit lebih tinggi. Tapi dengan adanya 1 poin yang mereka pegang, ini jadi 1 keuntungan juga tentunya untuk teman-teman dari GPX.